Bayangkan Anda sedang mencoba mengganti mesin sebuah pesawat komersial. Oke, terdengar menegangkan. Iya kan? Tapi masalahnya, pesawat ini sedang mengudara di ketinggian 30.000 kaki. Wah, itu sih skenario film aksi yang mustahil ya? Benar, Anda harus melepas mesin yang lama, lalu memasang yang baru, dan menyalakannya lagi. Dan syarat utamanya, pesawat tidak boleh kehilangan ketinggian sama sekali, dan penumpang di dalam kabin tidak boleh sadar kalau ada turbulensi. Maksudnya, mereka harus tetap bisa minum kopi dengan tenang sementara mesinnya dibongkar di luar sana? Tepat sekali. Kedengarannya gila bukan? Tapi, percaya atau tidak, jaringan PAI akan mencoba melakukan operasi berskala global yang tingkat kesulitannya kurang lebih sama persis dengan skenario pesawat tadi. Iya, dan waktunya udah sangat dekat loh. April, sebuah manuver sinkronisasi raksasa akan dijalankan. Nah, eksplorasi mendalam kita hari ini akan membedah buku panduan teknis dari operasi tersebut. Dokumen apa tepatnya yang kita pegang hari ini? Kita memegang dokumen Panduan Pembaruan Protokol NodePI atau PAI Node Protocol Upgrade Guide untuk tahun 2026. Target utamanya adalah transisi protokol ke versi 21.2. Oke, versi 21.2. Ya, misi kita di diskusi ini adalah menerjemahkan tumpukan instruksi teknis yang sejujurnya cukup rumit, itu menjadi langkah-langkah praktis. Betul, karena tidak semua orang punya latar belakang IT kan? Tepat sekali, entah Anda yang mendengarkan ini adalah seorang operator node yang menjaga infrastruktur jaringan, Atau seorang pengembang yang aplikasinya menumpang di atas jaringan tersebut. ya, atau Anda adalah seorang pioneer. Maksud saya pengguna sehari-hari yang mungkin sedang memegang ponsel saat ini sambil mendengarkan kita. Dokumen ini membawa konsekuensi langsung bagi Anda semua. Karena ini bukan sekedar pembaruan aplikasi biasa, di mana Anda bisa dengan santai menekan tombol ingatkan saya besok saat notifikasinya muncul. Oh, sama sekali bukan. Ini adalah manuver serentak. Ya, manuver serentak. Jika koneksi internet atau perangkat keras Anda kebetulan tidak dalam kondisi optimal hari ini, Anda harus segera bangun dan melakukan pemeriksaan. Karena kita menghadapi tenggat waktu 6 April yang mutlak tidak bisa ditawar. Tinggalkan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV, lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV bersama Anda tetap mengudara. Pi Network, Pi 1 here, GCV 314159.พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV 459 $. Oke, mari kita langsung lihat barisan terdepan dari operasi ini. Dokumen Sunder kita menempatkan instruksi paling mendesak bagi para operator node, khususnya mereka yang memiliki status aktif. Ya, status aktif dicetak tebal di sana, mereka diwajibkan untuk pindah ke versi 21.2. Tapi, instruksinya mengandung sebuah kontradiksi yang menurut saya sangat menarik. Kontradiksi seperti apa maksudnya? Mereka harus memperbarui sistem, tetapi sangat dilarang untuk mematikan semua node mereka secara bersamaan. Bukankah itu aneh? Begini. Jaringan terdesentralisasi itu hidup dari prinsip ketersediaan atau high availability. Oke, Kalau seorang operator yang katakanlah mengelola 10 node memutuskan untuk memutus semua koneksinya pada detik yang sama, hanya untuk melakukan instalasi perangkat lunak? betul. Kalau itu dilakukan serentak, mereka menciptakan semacam lubang hitam atau blind spot sementara di dalam jaringan. Masuk akal. Ribuan transaksi yang tadinya bergantung pada rute tersebut akan tiba-tiba menabrak dinding buntu kan? Tepat, makanya tidak boleh serentak. Ini seperti mengelola armada truk kargo di jalan tol antar kota ya. Analogi yang bagus. Coba jelaskan. Anda adalah manajernya, dan kargonya adalah transaksi pengguna yang mengalir tanpa henti. Jika Anda mendapat instruksi bahwa seluruh armada harus mengganti ban ke jenis ban baru pada tanggal 6 April, Anda tidak mungkin menyuruh seluruh truk berhenti serentak di tengah jalan tol. nah itu dia. Lalu lintasan akan lumpuh total. Anda harus menarik satu truk ke bahu jalan, mengganti bannya dalam waktu katakanlah 15 menit, mengembalikannya ke jalur, baru kemudian memanggil truk berikutnya. Kargo harus terus bergerak. Betul sekali. Sistem pembaruan bergilir semacam itu adalah satu-satunya cara mencegah jaringan utama kehilangan detak jantungnya. Dan dokumen ini memprediksi waktu jeda atau downtime itu berapa lama? Diperkirakan sekitar 15 menit untuk setiap node yang sedang diperbarui. 15 menit. Oke.
Lalu kemana lalu lintas datanya dibelokkan selama truk ini ada di bahu jalan? Selama durasi kritis tersebut, operator diinstruksikan untuk membelokkan lalu lintas data ke node sekunder mereka yang masih stabil. Kalau mereka tidak punya node sekunder, Alternatif lainnya, mereka bisa menggunakan jalur darurat. jalur darurat seperti apa? Mereka bisa mengakses API resmi melalui tautan api.mainnet.minipi.com. Ah, oke. Jadi manuver ini memastikan bahwa meskipun komponen mesin tadi sedang dibongkar secara individual, pesawatnya tidak pernah berhenti terbang. Tepat. Tunggu, ini bagian yang membuat saya sangat penasaran saat membaca panduannya. Bagian mana itu? Ada sebuah peringatan keras di dalam dokumen yang kita bedah ini. Dicetak sangat menonjol. Intinya melarang keras siapapun untuk mencoba melompat ke pembaruan versi 2.1 atau 2.3.0. Ya, itu peringatan yang sangat spesifik. Kalau melompat ke versi 2.3.0 itu dilarang sekeras itu, mengapa ada orang yang repot-repot ingin mencobanya? Itu pertanyaan yang bagus. Apakah ini murni karena rasa penasaran teknis dari para penggiat komputer yang tidak sabaran? Dan apa skenario terburuknya jika mereka tetap nekat menginstal versi dari masa depan itu sekarang? Jadi begini, operator Node itu seringkali adalah pengulik teknologi garis keras. Orang-orang yang suka mencoba hal baru ya? Betul. Ketika sebuah repository kode bocor atau versi beta seperti 2.3.0 muncul di forum-forum pengembang, insting pertama mereka adalah menjadi yang terdepan. Mereka ingin jadi yang paling update. Ya, ada asumsi psikologis bahwa versi yang lebih tinggi pasti memiliki fitur yang lebih cepat atau lebih efisien. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Tentu saja tidak. Masalahnya, nilai dari sistem blockchain atau jaringan desentralisasi itu tidak diukur dari seberapa canggih perangkat lunak milik satu individu. Lalu diukur dari apa? Dari konsensus, jaringan harus menyepakati satu versi realitas pada saat yang bersamaan. Oh, wow. Jadi kalau pada tanggal 6 April jaringan utama sudah sepakat untuk berbicara dengan bahasa 21.2, dan tiba-tiba node saya mulai melempar data menggunakan struktur bahasa 23.0, jaringan tidak akan memuji saya sebagai pelopor, bukan? Jaringan akan menolak Anda sepenuhnya? Ditolak mentah-mentah. Iya, node Anda akan dianggap tidak valid karena memvalidasi transaksi menggunakan aturan yang belum disepakati oleh mayoritas. Inilah titik di mana kegagalan sinkronisasi terjadi. Oke, ini mulai terdengar berbahaya. Sangat berbahaya jika kita membiarkan terlalu banyak node nakal yang beroperasi dengan versi 2.3.0, kita berisiko memicu apa yang disebut sebagai fork atau percabangan jaringan. Nah, mari kita perjelas konsep fork ini untuk para pendengar. Karena kata ini sering dilempar begitu saja di dunia kripto, kan? Betul, orang sering salah paham. Percabangan jaringan ini bukan sekedar masalah perangkat lunak yang crash, kan? Ini adalah semacam pembelahan realitas. Bayangkan buku besar jaringan sebagai sebuah sejarah tunggal yang disepakati oleh seluruh dunia. Oke. Sebuah fork berarti sejarah itu tiba-tiba terbelah menjadi dua garis waktu yang berbeda. Wah, seperti di film fiksi ilmiah ya. Persis. Misalnya begini, di buku besar versi 21.2, Anda mungkin baru saja mentransfer 5 Pi ke dompet teman Anda. Transaksi itu sah. Iya, sah di versi itu. Tetapi, node yang berjalan di versi 2.3.0 mungkin memiliki format validasi yang sedikit berbeda. Dan mereka menolak mengenali transfer tersebut. Betul sekali. Tiba-tiba, kita memiliki dua kelompok di seluruh dunia yang berdebat tentang apakah Anda masih memiliki 5 Pi tersebut atau tidak. Itu kekacauan total. Kepercayaan terhadap seluruh sistem akan langsung hancur. Makanya, ketegasan dokumen ini melarang versi 2.3.0 adalah upaya krusial untuk melindungi integritas sejarah tunggal tersebut. Luar biasa. Jadi disiplin untuk menahan diri dari godaan menginstal versi terbaru ini sebenarnya adalah lem yang menyatukan jutaan orang agar tetap berada di realitas finansial yang sama. Tepat. Satu orang yang mencoba menjadi pahlawan dengan perangkat lunak masa depan justru bisa menghancurkan kepastian di masa kini. Oke, kita sudah bahas operator node. Jika operator node ini adalah pekerja yang sedang sibuk membongkar dan memperkuat fondasi di ruang bawah tanah, apa yang terjadi pada bangunan di atasnya? Ini membawa kita ke kelompok kedua dalam diskusi kita. Yaitu para pengembang atau developers? Betul. Mereka yang membangun dompet digital, aplikasi utilitas, permainan, hingga layanan toko di ekosistem Pi, semuanya berada di lapisan aplikasi.
Dan dokumen kita secara spesifik memerintahkan para pengembang ini untuk memantau dengan ketat kompatibilitas layanan mereka dengan versi 2.1.2. Jadi mereka tidak bisa sekedar bersantai ya? Sama sekali tidak. Masa transisi ini adalah masa di mana mereka harus secara konstan menembakkan skenario pengujian ke jaringan. Nah, dokumen tersebut menggunakan istilah bahwa pengembang harus mengantisipasi perubahan perilaku pada API setelah migrasi data internal selesai. Istilah yang sangat teknis ya. Sangat teknis. Istilah-istilah ini selalu terdengar sangat steril. Padahal ada kekacauan besar yang bisa terjadi. Betul. Mari kita coba visualisasikan ini untuk para pendengar. Migrasi data internal itu sebenarnya apa yang sedang dipindahkan? Anggap saja data internal di sini adalah brankas tempat seluruh catatan transaksi dan saldo pengguna disimpan. Oke, brankas raksasa. Migrasi berarti susunan fisik di dalam brankas tersebut sedang dirombak ulang di tingkat protokol dasar. Tujuannya untuk apa? Untuk efisiensi yang lebih tinggi. Nah, saat susunan brankas ini berubah, cara Anda meminta data dari brankas itu, yaitu melalui API, juga harus berubah. Mari kita gunakan analogi yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari pendengar kita. Boleh. Bayangkan API ini sebagai adaptor colokan listrik universal. Jaringan atau nodes adalah stop kontak di dinding, dan aplikasi yang dibuat oleh pengembang adalah perangkat elektronik Anda. Misalnya mesin pembuat kopi. Ya, mesin kopi. Migrasi data internal ini berarti stop kontak di dinding yang tadinya memiliki 2 lubang, tiba-tiba diubah menjadi 3 lubang oleh jaringan. Dan perubahan perilaku API berarti colokan mesin pembuat kopi Anda sudah tidak bisa lagi masuk ke stop kontak yang baru tersebut. Benar. Dan jika pengembang aplikasi tidak menghabiskan masa transisi ini untuk menyadari bahwa mereka harus mengganti colokan mereka ke versi 3 lubang, Mesin kopi itu akan mati total pada tanggal 6 April. nah, ini yang membuat operasi ini terasa sangat mendesak. Jika Anda mendengarkan diskusi ini dan developer dari aplikasi tempat Anda menyimpan aset memutuskan untuk bersantai hari ini dan tidak melakukan uji coba, Colokan mereka tidak akan berfungsi. apa dampaknya bagi layar ponsel pengguna di rumah? Aplikasi itu akan mengalami kegagalan fatal. Pengguna membuka aplikasi dan hanya melihat layar putih atau lingkaran loading yang tidak pernah berhenti. Astaga. Lebih parah lagi, karena aplikasi gagal membaca struktur data yang baru, saldo yang ditampilkan di layar pengguna bisa jadi 0. Tunggu, saldo terlihat 0, Ya, 0 besar. tapi koinnya tidak benar-benar hilang kan? Koinnya sebenarnya aman di dalam blockchain. Tapi aplikasinya yang cacat, sehingga tidak bisa menarik data tersebut untuk menunjukkannya kepada pengguna. Wah, saldo terlihat 0 itu bukan hanya masalah teknis loh. Itu adalah krisis kepercayaan tingkat tinggi. Pasti, Pengguna yang melihat saldo mereka tiba-tiba hilang karena developernya malas memperbarui colokan API mereka pasti akan langsung panik. tentu saja. Ini menjelaskan mengapa dokumen panduan ini menuntut para pengembang untuk menjadikan masa transisi ini sebagai gladi bersih tanpa henti. Mereka tidak bisa hanya menunggu tanggal 6 April dan melihat apa yang terjadi. Mereka harus secara proaktif mengecek apakah aplikasi mereka masih bisa berkomunikasi dengan fondasi yang sedang bergerak ini. Karena kegagalan di lapisan aplikasi adalah hal pertama yang akan dirasakan oleh komunitas luas. Pengguna awam tidak peduli dengan apa yang terjadi di tingkat node kan? Sama sekali tidak peduli. Mereka hanya peduli apakah mereka bisa melihat saldo mereka dan mengirim koin dengan lancar. Yang secara alamiah membawa kita ke kelompok ketiga. Kelompok terbesar dalam ekosistem ini. Para pionir. Betul. Anda, para pendengar awam, para pengguna umum, para pionir. Nah, kontras instruksi dalam dokumen ini sangat mencolok loh kalau Anda perhatikan. Sangat mencolok. Di satu sisi, dokumen ini memperingatkan operator node tentang ancaman fork yang membelah realitas. Iya. Lalu memaksa developer untuk melakukan pengujian seolah nyawa aplikasi mereka bergantung padanya. Tetapi kepada Anda, para pionir, pesan dari tim inti ini pada dasarnya hanya duduk manis dan tetap tenang. Bukankah itu kontras yang lucu? Ya, karena panduan ini menjelaskan bahwa dari sudut pandang pengguna, ini hanyalah prosedur rutin. Oke, Jika node yang memfasilitasi aplikasi Anda kebetulan sedang mendapat giliran pembaruan, Anda mungkin akan merasakan sedikit gangguan atau downtime. tapi dijanjikan tidak akan lebih dari 15 menit. Betul. Satu-satunya tugas yang diberikan kepada pionir hanyalah memantau pengumuman resmi jika sewaktu-waktu ada perubahan jadwal. Nah, janji 15 menit ini yang ingin saya soroti. Kenapa dengan 15 menit? Di atas kertas, 15 menit terdengar sangat cepat untuk sebuah perombakan infrastruktur global.
Tapi mari kita tempatkan ini di realitas tahun 2026. Oke, realitas pengguna digital masa kini. Kita hidup di era di mana kepuasan digital itu sifatnya instan. Jika sebuah aplikasi perpesanan atau layanan keuangan tidak memproses transaksi dalam 10 detik saja, pengguna mulai melakukan refresh paksa. Iya, ibu jari kita langsung tidak sabar kan? Betul, jika mencapai 2 menit, mereka menghapus cache, merestart ponsel, atau yang paling parah mulai mengetik keluhan di media sosial. Jadi, bukankah memberikan jendela 15 menit ini sebenarnya adalah tanda bahwa tim inti sangat mengantisipasi akan ada gelombang kepanikan di komunitas jika pembaruan bergilir ini menyebabkan sedikit saja kelambatan? Anda sedang melihat inti dari strategi komunikasi krisis preventif di ruang publik terdesentralisasi. Oke, strategi preventif. Jelaskan lebih lanjut. Transparansi waktu adalah alat untuk menjangkar ekspektasi psikologis massal. Menjangkar ekspektasi ya? Iya. Coba bayangkan kalau tim inti hanya mengatakan akan ada pembaruan, tanpa menyebutkan durasi. Wah, gangguan selama 5 menit saja pasti akan langsung memicu narasi liar. Pasti. Komunitas akan membuat teori konspirasi bahwa jaringannya diretas, perusahaannya bangkrut, atau uang mereka dicuri. Jadi dengan memberikan angka spesifik kurang dari 15 menit, mereka sedang menanamkan batasan logika ke dalam kepala pengguna. Tepat sekali. Ketika aplikasi Anda benar-benar membeku selama 7 menit pada tanggal 6 April, Alih-alih panik dan mengira kita baru saja terkena penipuan atau scam, otak kita akan merujuk kembali ke pengumuman ini. Anda akan berpikir, mereka bilang ini wajar hingga 15 menit. Ini pasti salah satu truk yang sedang diganti bannya tadi. Ini brilian. Pemahaman psikologi masa inilah yang membedakan proyek yang bertahan lama dengan yang hancur oleh komunitasnya sendiri akibat panik buta. Betul. Dan selain itu, dorongan untuk terus memantau pengumuman resmi adalah cara mengisolasi pengguna dari kebisingan rumor di grup-grup obrolan tidak resmi. Jadi kalau terjadi penundaan teknis di luar kendali yang membuat downtime menjadi 20 menit, memusatkan perhatian komunitas ke satu sumber komunikasi resmi bisa mencegah aksi jual panik ya? Ya, itu mencegah sentimen negatif yang tidak berdasar. Ini adalah manajemen ekspektasi tingkat tinggi. Mengubah sebuah potensi kelemahan, yaitu jaringan yang lambat sementara waktu, menjadi momen di mana pengguna justru merasa mereka sedang berpartisipasi dalam sebuah peningkatan sistem. Karena mereka merasa terinformasi. Betul. Kalau kita mundurkan sudut pandang kita, dokumen panduan pembaruan ini jauh lebih dari sekedar dokumen teknis yang membosankan. Ini adalah naskah koreografi raksasa. Koreografi yang melibatkan jutaan orang. Iya. Di lapisan terbawah, ia menuntut para penjaga Node untuk memiliki disiplin tanpa ego, melakukan pembaruan satu persatu tanpa tergoda melompat ke versi masa depan. Di lapisan menengah, ia memaksa pengembang aplikasi untuk menjadi sangat paranoid, terus menguji colokan api mereka, agar layar pengguna tidak berubah menjadi putih. Dan di lapisan teratas, ia menenangkan jutaan pengguna dengan jangkar psikologis yang terukur, agar mereka tidak menghancurkan sistem dari luar. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Ekosistem ini hanya sekuat lapisan terlemahnya pada tanggal 6 April nanti. Jika satu kelompok gagal menjalankan peran spesifik mereka dalam koreografi ini, efek dominonya akan sangat terasa. Dan itulah sebabnya jam hitung mundur di awal diskusi kita ini bukan sekedar kiasan. Hari ini adalah tanggal 3 April. Anda hanya memiliki 3 hari tersisa. Jika Anda mendengarkan ini sebagai bagian dari infrastruktur Node, pastikan perangkat keras Anda menyala, konektivitas stabil, dan kendalikan rasa penasaran Anda. Tetap di versi 21.2. Jika Anda menyewa tempat di lapisan aplikasi sebagai developer, berhentilah berasumsi dan mulailah menguji adaptor Anda sekarang juga, sebelum fondasi data internal benar-benar digeser. Dan untuk Anda, para pionir di rumah, siapkan secangkir kopi tambahan dan sedikit kesabaran ekstra minggu depan. Duduk manis saja. Mempersiapkan setiap elemen mikroskopis ini adalah satu-satunya cara bisa mencapai stabilitas makroskopis. Transisi 21.2 ini adalah pintu gerbang menuju kapasitas jaringan yang lebih matang.
Saat kita membungkus eksplorasi mendalam kita hari ini, saya ingin menarik satu benang merah yang mungkin paling mengusik pikiran saya dari seluruh diskusi ini. Apa itu? Kita baru saja menghabiskan waktu membedah bagaimana pembaruan perangkat lunak yang hanya mentargetkan jeda 15 menit ternyata membutuhkan ribuan orang di berbagai benua untuk bertindak sepresisi musisi dalam sebuah orkestra. Iya, dengan koordinasi yang luar biasa ketat. Dan semua ini mengandalkan tindakan sukarela dari manusia-manusia nyata. Mereka harus membaca panduan dengan teliti, menahan ego untuk tidak mengunduh versi terbaru, dan mengatur lalu lintas jaringan secara manual. Betul. Ini meninggalkan satu pertanyaan provokatif yang ingin saya titipkan untuk Anda para pendengar. Renungkan. Silahkan. Jika koordinasi desentralisasi tingkat global hari ini membutuhkan tingkat kepatuhan dan intervensi manual sepresisi ini, seberapa kompleks dan berbahayanya evolusi sistem seperti ini ketika ukurannya meledak menjadi 100 kali lipat di masa depan? Itu pertanyaan yang menakutkan sekaligus menarik. Iya kan? Apakah desentralisasi murni yang bergantung pada kedisiplinan jutaan individu yang tidak saling kenal, benar-benar bisa terus dipertahankan tanpa akhirnya sistem ini terpaksa menyerah pada solusi otomatisasi terpusat? Apakah kita suatu saat harus mengorbankan sebagian desentralisasi demi kemudahan satu tombol update? Sebuah dilema yang sangat nyata. Dilema menarik yang patut menemani Anda saat menantikan tanggal 6 April. Teruslah kritis melihat narasi di sekitar Anda, telusuri cara kerja teknologi yang Anda pegang. Dan yang paling utama, teruslah rawat rasa ingin tahu Anda. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya. Pi Network, Pi One Ear, GCV 314159.พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV $459 เย้